Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewe masih diberi nikmat, masih diberi kesehatan, saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kikono fasal suci. Ai hada faslun. Takbire fasal asbabu sujudi sahwi, utawi pira-pira sebabe sujud sahwi. Iku arbaatun, iku papat. Jadi dalam sholat niku memang ada yang namanya sujud sahwi, ada yang namanya sujud tilawah, macam-macam. Tapi yang kita bahas dalam fasal iki ikut sujud sahwi. Nah, sujud sahwi niku hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Seseorang yang sholat iku memang disunahkan sujud sahwi ketika memenuhi salah satu perkara empat ini. Yang pertama, al-awwalu utawi kang kawitan iku tarku ba'din, iku ninggal sebagian min ab'adi sholati saking pira-pira sunnah ab'adi sholat, au ba'dil ba'di utawa sebagian. Jadi yang pertama iku meninggalkan sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad niku hukume dilakukan dalam sholat sah, dan ketika ditinggalkan juga sah. Cuman ketika sunnah ab'ad ini dilakukan mendapatkan sunnah pahala, nek ditinggal tidak mendapatkan pahala sunnah tetapi sah sholatnya. Nah, ketika nantinya seseorang kok meninggalkan sunnah ab'ad niku disunahkan sujud sahwi. Jadi sholatnya tetap sah, tapi disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi nggih monggo, enggak masalah, tetap sah. Nah, cuman ketika nantinya seseorang kok meninggalkan sunnah ab'ad iki, apakah dalam keadaan lupa atau memang sengaja? Nah, ternyata dalam kitab-kitab lain niku hukumnya sama saja. Jadi contoh misalkan sunnah ab'ad apa? Doa kunut. Doa kunut niku termasuk sunnah ab'ad. Nah, ketika seseorang sholat subuh, memang sengaja tidak melakukan doa kunut atau memang lupa, niku tetap disunahkan yang namanya sujud sahwi. Sengaja ataupun lupa meninggalkan doa kunut niku disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi nggih monggo, sah sholatnya, enggak masalah, tetap sah. Cuman sunai bin mendapatkan pahala sunnah ya sujud sahwi. Terus atau sebagian dari sunnah ab'ad. Maksudnya apa? Sunnah ab'ad misalkan apa? Tahiyat awal hukumnya sunnah ab'ad. Nah, sebagian lafate niku ada yang tidak dibaca. Misalkan assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullah, enggak dibaca dalam tahiyat awal. Jadi tahiyat awal hukumnya sunnah ab'ad, tetapi nantinya sebagian lafate ada yang tidak dilakukan, ada yang tidak dibaca, niku tetap disunahkan sujud sahwi. Jadi memang sunnah ab'ad ini banyak sekali contohnya. Tahiyat awal, nek tahiyat akhir wajib, tahiyat awal doa kunut. Nah, niku hukumnya sunnah ab'ad. Nah, misalkan kok tidak dilakukan semua, doa kunut gak dilakoni semua, niku tetap sunnah sujud sahwi. Atau sebagian lafate ada yang ditinggalkan, niku tetap sunnah sujud sahwi. Asani utawi kang kaping pindho iku fi'lu ma iku nglakoni perkara silae mayub tilu kang batalake apa amduhu apa jarak mah nglakoni mah, wala yubtilu lan ora batalake apa sahwu apa lali mah. Jadi ketika seseorang melakukan perkara yang disengaja membatalkan sholat, nek tidak disengaja lupa, niku tidak membatalkan sholat. Ida fa'alahu ing dalam nalikane nglakoni sapa wong hu ing mah nasian tingkai hale wong kang lali. Yang kedua iku memang dalam keadaan sengaja melakukan perkara tersebut membatalkan sholat, nek tidak sengaja lupa misalkan, niku tidak membatalkan sholat. Niku tan sarai sawaun hasola ma'hu ziyadah bitadaruki ruknin amlah wadhalika. Contohnya katat wili ruknin kosirin. Jadi seperti memanjangkan rukun qasir. Jadi rukun qasir niku hukumnya tidak boleh dipanjangkan.
hukum asal. Wa huwa iktidalun, contone iktidal. Lam yatlub tatwiluhu, hukumnya iktidal niku memang tidak boleh tatwil, tidak boleh terlalu lama. Jadi karena parukun qasir, iktidal niku tidak boleh terlalu lama. Misalkan iktidale 1 jam 2 jam niku aslinya tidak boleh, kecuali memang dalam sholat tasbih dan lain-lain. Nah ini memang hukum asal. Ketika nantinya seseorang kok sholat memanjangkan rukun qasir rupane iktidal, nah, niku nek sengaja batal. Tapi nek tidak sengaja misalkan lupa, niku tidak batal. Wajulus baina sajdataini kadzalik. Contoh meneh duduk di antara 2 sujud. Misalkan sholat subuh duduk di antara 2 sujud 1 jam, niku batal. Soalnya apa? Rukun qasir duduk di antara 2 sujud itu. Nek dalam sholat tasbih beda lagi. Nah, niku nek memang sengaja niku membatalkan sholat. Tapi nek tidak sengaja, lupa misalkan waya duduk di antara 2 sujud sholat subuh, malah dekne ki mau lupa. Enggak melakukan sujud kedua, malah duduk di antara 2 sujud tinggi nyampe 1 jam. Niku nek dalam sholat subuh niku memang ketika lupa tidak batal sholatnya, tapi nantinya disunahkan sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi. Contoh meneh wakakoli li kalamin, seperti sedikitnya ngomong, wa aklin lan mangan. Jadi makan sedikit ataupun berbicara sedikit niku hukumnya nek sengaja membatalkan sholat. Jadi makan sedikit dalam sholat atau di situ berbicara sedikit niku membatalkan sholat nek sengaja. Nek tidak sengaja misalkan lupa, nah, dalam sholat malah lupa, nah, dia ini mau berbicara sedikit atau dia ini mau makan sedikit lupa, niku tidak batal. Tetapi ketika lupa niku disunahkan sujud sahwi. Niki penting. Asalisu tawi kang kaping 3 iku naklu ruknin, iku mindah rukun, sifate rukun kauliyin kang bangsa ucapan. Nek mindah ning di ila ghairi mahalihi, maring saliyane panggonane rukni qauli. Yang ketiga niku memindah rukun qauli, rukun ucapan ke selain tempatnya, niku memang disunahkan yang namanya sujud sahwi. Contohnya misalkan kakiro atil fatihah au suratil ikhlas au ba'diha fil qu'udi biniyatiha. Jadi memang misalkan apa? Misalkan dia ki mau dalam duduk tahiyat awal. Nah, tahiyat awal malah dia ki mau membaca surat Fatihah. Nah, niku rukun qauli, Fatihah niku kan dilakukan dalam keadaan berdiri. Kok malah dilakukan dalam keadaan duduk tahiyat awal misalkan. Lah niku hukumnya disunahkan sujud sahwi. Jadi rukun qauli yang di situ dipindah ke selain tempatnya, misalkan dalam keadaan duduk, niku disunahkan sujud sahwi. Nah. Arabi utawi kang kaping 4 iku ika uruknin, iku nibake rukun sifate rukun fi'liyin kang bangsa penggawean. Oleh nibakno mahtimali ziyadati yang dalam sartane memper tambahan. Yang keempat, menambah rukun fi'li atau rukun perbuatan yang di situ disertai adanya keraguan. Nah, keraguan apakah itu rukun atau iku menambah rukun. Nah. Ai ma'at taraddud niku ten sarai fi ziyadatihi. Jadi memang seseorang sholat, nah, terus ragu-ragu. Misalkan dia sholat duhur, mamang ragu-ragu. Rakaat iki rakaat 3 apa 4 ya. Nah, bi ansyaka fi rakaatin minarubaiyati. Jadi seseorang yang mamang dalam rakaat, apakah di situ hal sholaitu salasan, apakah dia sholat dalam keadaan 3 atau 4? Nah, seseorang yang sholat ketika nantinya kok mamang, rakaat yang saya lakukan ini 3 atau 4? 3 atau 4 ya. Wa hadhihi allati urida al-ityan biha rabi'ah au arba'ah wa hiya khamisah fa buniya al-yakin wan tasoba lil ityani biraqatin. Nek kasuse ngoten niku mau ketika seseorang nantinya mamang ragu-ragu, iki aku sholat
3 rakaat apa 4 rakaat yo. Salatin duhur. Nah, nek dekne salat 3 rakaat menambahi 1 rakaat kan sah. Tapi nek dekne ternyata misalkan kok malah wis 4 rakaat ditambahi 1 rakaat meneh kan 5. Nah, tapi niki dalam keadaan mamang, ragu. Apakah dia salat dalam keadaan rakaat 3 atau 4 yo? Nek kasuse koyo ngono, ya wis ditambahi 1 rakaat meneh. Ditambahi 1 rakaat meneh. Summa ba'dan tisabi tazakkara fi asnaiha wa qabla salam. Annaha rabi'atun, ternyata malah rakaat keempat. Fayusanu as-sujud. Tetap disunahkan yang namanya sujud sawi. Jadi misalkan contoh sing nomor 4 yang menyebabkan sujud sawi. Ketika seseorang sholat, dalam keadaan sholat malah ragu, mamang. Nah, aku ini sholat dalam keadaan 3 rakaat apa 4 rakaat. Mamang, ragu-ragu dia. Nek kasusnya mamang seperti itu, tetap dia iki mau menambahi 1 rakaat meneh. Menambahi 1 rakaat. Nah, setelah menambahi 1 rakaat, terus dia iki nantinya sebelum salam, setelah tahiyat akhir terus sebelum salam niku disunahkan yang namanya sujud sahwi. Jadi memang yang keempat yang menyebabkan sujud sahwi ini memang dalam keadaan mamang, ragu-ragu memang. Dan itu mungkin sering dilakukan oleh masyarakat kita. Nah, dalam keadaan sholat niku memang ragu-ragu terkadang. Nah, dalam kitab Kasyifatus Saja niku wonten keterangan ngeten. Fa in sajada imamuhu. Ketika imam iki kok sholat. Nah, sholat dia melakukan sujud sahwi. Taba'ahu wujuban, makmum wajib anut. Nah, imam kok melakukan sujud sahwi, makmum wajib mengikuti. Wa illam ya'rif annahu saha, meskipun toh makmum gak ngerti yang ditinggalkan sebab lupa iki mau menyebabkan sujud sahwinya imam ki sebab apa, makmum gak ngerti. Misalkan makmum masbuk, imam wis salat lupa meninggalkan doa kunut. Jadi salat subuh imam enggak melakukan doa kunut. Niku kan disunahkan sujud sahwi. Terus ketika imam ki mau tahiyat akhir, terus si Zaid datang bermakmum kepada si imam ki mau. Bermakmum. Nah, ketika nantinya si Zaid ki kok bermakmum dengan imam. Nah, imam yang di situ sebelum Zaid bermakmum niku meninggalkan doa kunut, yang di situ akhirnya disunahkan sujud sahwi. Tetap yang namanya imam disunahkan sujud sahwi. Ketika imam sujud sahwi, makmum wajib mengikuti, meskipun toh makmum si Zaid ki nggak ngerti di imam sujud sahwi niki sebabnya apa nggak tahu Zaid. Wis angger anut. Nah, sing penting makmum niki anut kepada si imam. Nek sujud sahwi angger anut. Nah, hatta lawik tasoro ala sajdatin wahidatin. Nah, sampai ketika nantinya kok imam kok malah sujudnya 1 kali tok. Jadi sujud sahwi ini kan 2 kali sujud, terus duduk di antara 2 sujud meneh. Nah, baru kemudian salam. Nah, malah delalah imame salame niku sujudnya niku 1 kali tok. Nah, sajada al makmum al ukhra. Tetap yang namanya makmum disunahkan tambah sujud 1 lagi. Jadi imam misalkan ada kesunahan sujud sahwi, imam melakukan sujud sahwi hanya 1 kali tok. Makmum niku tetap dia iki mau misalkan menambahi 1 kali meneh 2 kali, tiku boleh sah salate. Fa in taraka mutabi'atahu amdan. Hukumnya imam sujud sahwi makmum harus mengikuti. Ketika imam kok sujud sahwi makmum gak mengikuti, nah, dan sengaja makmum sengaja, batolat sholatuhu, batal sholatnya makmum. Soalnya apa? Makmum niku wajib mutabaah kepada si imam, wajib mengikuti si imam. Lah iki imame sujud sahwi, makmumnya gak mengikuti. Nah, dengan sengaja, memang jarak sengaja tidak melakukan sujud sahwi bersama imam. Nah, batal sholatnya. Dan nek wis batal, nah, summa yu'idu as-sujuda masbukun akhir sholatihi. Kemudian ketika makmum masbuk iku mengulangi
tetap disunahkan yang namanya mengulangi sujud sahwi di akhir sholat. Jadi contohnya sing awal, balik awal lagi, imam sholat subuh. Nah, sholat subuh dia meninggalkan doa kunut, kan disunahkan sujud sahwi. Nah, ketika imam dalam keadaan tahiyat akhir, nah, terus si Zaid datang bermakmum kepada si imam. Nah, imam sujud sahwi, makmum yang si Zaid niki wajib mengikuti si imam. Melu sujud sahwi memang. Nah, ketika nantinya kok imam sudah salam, Zaid menambahi 2 rakaat niku, tetap sebelum dia iki mau Zaid kok menambahi sebelum salam yang sholat iki mau niku tetap disunahkan sujud sahwi. Jadi imam sujud sahwi, Zaid melu sujud sahwi. Dia mengikuti si imam. Terus si Zaid menambahi 2 rakaat. Nah, tetap dia nanti disunahkan sujud sahwi lagi. Nah, karena bali annahu mahalu sujudi sahwi, karena ikut tempatnya sujud sahwi. Nah. Terus dalam kitab Kasyifatus Saja niku juga ada permasalahan, dan niki kemungkinan dilakukan oleh kebanyakan orang. Furu'un lau syakka ba'da salamah fi tarki fardin, sifate fardu ghairi niyatin wa takbiratil ihrami. Apabila seseorang ki mau kok ragu-ragu, mamang ragu-ragu sesudah salam sholat. Jadi bersalam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, setelah salam malah dia ki mau mamang ragu-ragu. Apakah dia ki mau meninggalkan fardu yang selain niat dan selain takbiratul ihram. Jadi catatannya fardu yang selain niat dan takbiratul ihram. Niki mamang misalkan ragu-ragu, bersalam sholat terus dia mau ragu-ragu. Dek wau sholat ki aku meninggalkan ruku apa enggak ya? Melakukan ruku apa enggak ya ning rakaat 4. Misalkan ngono, ragu-ragune ning rakaat 4. Nah, lam yu'asir, maka tidak berefek, keraguan itu tidak berefek, tetap sah sholatnya. Karena li'anna dhahir wuku'u salam ala tamamin, karena hukum yang tampak adalah sholat telah terlaksana secara sempurna. Jadi wes ketika nantinya kok dia ki mau ragu-ragu meninggalkan rukun setelah salam sholat, yang rukun itu selain niat dan takbiratul ihram, niku tidak masalah, tetap sah sholatnya, nggak usah balini meneh. Nah, yang menjadi permasalahan niku nek keraguan iku ada dalam sholat. Jadi misalkan dia ki mau sholat, nah, ragu-ragu mamang. Nah, ketika tahiyat akhir, iki mau aku sudah melakukan rukuk apa belum ya? Nek keraguannya dalam sholat dan niku bermasalah. Tapi ketika nantinya kok keraguan iku adanya dalam luar sholat, di luar sholat, niku nggak masalah. Niku mungkin sebagian orang ada yang melakukan hal tersebut. Jadi memang dalam sholat yang namanya sholat niku terkadang yang namanya sholat niki digoda oleh setan. Jadi mulanya kadang kita sendiri sholat keraguan, kemamangan niku terkadang muncul. Mbuh ki mau dalam sebelum salam, masih dalam keadaan sholat, atau di situ sesudah salam, sesudah sholat. Dan niku yang namanya sholat itu terkadang keraguan niku muncul. Yang penting dalam sujud sahwi niku hukumnya sunnah, tidak wajib. Nek imam sujud sahwi ya wes makmum ikut mengikuti sujud sahwi. Sujud sahwi bersama imam. Nah niku penting. Lah adapun dalam sujud sahwi niku dilakukan 2 kali. Sujud pertama, terus duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, baru kemudian salam. Nah, ketika nantinya kok sujud, niku yang dibaca apa? Lah niku ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang dibaca dalam sujud sahwi. Tapi ada yang mengatakan ulama iki yang dibaca iki subhana man la yanam wa la yashu. Niku hukumnya sunnah. Jadi bacaan yang dibaca dalam sujud, dalam sujud iku yang dibaca niki napa? Niku ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada ulama yang mengatakan sunnah membaca subhana man la yanam wa la yashu dalam sujud sahwi. Ya, niku dilakukan nggih monggo, enggak masalah, tetap sunnah hukumnya.
Jadi sing penting sujud niku sujud sawi 7 anggota niku nempel pada tempat sholat. Niku yang penting di situ.